aku sebenarnya capek banget, tapi aku nggak ngerasa aku begini aja capek. Jadi kita mungkin antara tidak menyadari atau tidak mau menyadari, gitu. Nah, kalau kita mindful, kita bersedia untuk menyaksikan perasaan itu dengan terbuka. Memang tidak mudah, tapi otak kita itu bisa dilatih. Kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya sesuai momentum masing-masing orang. Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Hai, selamat datang di podcast Festival Pulih dari popbella.com. Sejak pandemi COVID-19 di dunia, 1 dari 4 perempuan muda di Indonesia mengaku mengalami gangguan kesehatan mental ataupun kecemasan yang meningkat. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental di Indonesia, Popbella akan mengadakan Festival Pulih pada tanggal 25 November hingga 27 November 2021. Festival Pulih dari Popbella adalah sebuah ruang teduh untuk sembuh dan bertumbuh bersama-sama, dan melalui rangkaian acara yang berisi peta perjalanan kesembuhan spiritual, hubungan manusia, karir, hingga kewirausahaan. Festival Pulih ditujukan untuk para muda Indonesia yang membutuhkan bimbingan, komunitas, serta semangat untuk bangkit lebih kuat bersama-sama. Salah satu modal penting untuk dimiliki oleh perempuan muda adalah mindfulness atau kesadaran diri. Nah, kali ini Popbella akan berbincang bersama Raden Prisya atau Hai. aku panggilnya Mbak Pi ya. Halo. Seorang mindfulness practitioner dan well-being coach. Yes. Thank you for being here, Mbak Pi. Thank you for having me here juga. Iya, happy banget bisa ngobrol. Akhirnya selama ini aku cuma scrolling Instagram kamu Terima aja. Terima kasih. Akhirnya kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Thank you. Tapi boleh nggak sih Mbak Pi cerita awalnya? Soalnya kan sebenarnya mindfulness itu adalah suatu jargon yang aku udah sering banget lihat nih. Dari tahun-tahun belakangan lah, 2 tahun belakangan gitu. Tapi mindfulness itu apa sih? Boleh nggak diceritain ke kita dulu? Oke, pasti teman-teman di sini semua udah merasa mendengar mindfulness tuh dari banyak tempat ya, sosial media, teman-teman juga banyak yang bahas. Tapi sebenarnya ini tidak hanya sekedar tren ya, kayak wah lagi seru mindfulness. Tapi sebenarnya mindfulness itu tuh seperti pondasi hidup ya. Karena dia itu kan bagaimana kita melatih kesadaran kita. Jadi being mindful sebenarnya adalah kita menyadari apa yang kita rasakan di saat kita merasakan hal tersebut. Sebenarnya gampangnya gitu. Bayangin misalnya Kak Judith nih lagi merasa marah gitu ya. Kita nggak jarang saat marah itu kita tidak mau merasakan kayak masa gini aja marah. Aku kalau marah kayaknya baper banget. Denial gitu ya. Okay. Atau kayak aku sebenarnya capek banget, tapi aku nggak ngerasa aku begini aja capek. Jadi kita mungkin antara tidak menyadari atau tidak mau menyadari, gitu. Nah, kalau kita mindful, kita bersedia untuk menyaksikan perasaan itu dengan terbuka, dengan antusias gitu. Jadi kita sadari kalau kita sebagai manusia itu memang punya naik, punya turun. Memang kadang capek, kadang semangat, kadang sedih, kadang senang, itu adalah bagian dari diri kita. Nah, kalau kita mindful, kita sadari itu semua tanpa kita menghakiminya. Sementara seringkali kalau kita merasakan sesuatu, belum apa-apa kita udah bilang, itu kan baper. Sedih, temanku ngomong begitu, kok baper amat ya jadi orang gitu. Padahal gimana kalau kita izinkan dulu rasa sedih itu datang, validasi, dan kemudian kita move on. Oke, apa yang bisa diupayakan gitu. Jadi sebenarnya mindfulness ini adalah satu tahap yang perlu dipelajari ya, perlu dikuasai, perlu diikhtiarkan oleh kita semua supaya nantinya seperti jargon Popbella ini juga ya, bertumbuh ya. Tadi aku dengar kata-kata bertumbuh. Memang pada akhirnya kalau kita sudah pulih kan tahap selanjutnya adalah bertumbuh, dan untuk bisa pulih itu gimana kita mau pulih kalau kita saja tidak mau mengakui ada yang sakit atau kita sedang jatuh. Betul sekali. Gitu. Jadi kita akui dulu hal tersebut dengan terbuka dan antusias. Sadari kalau kita memang manusia yang penuh dengan kerapuhan, dengan ketidakmampuan gitu ya. Jadi kita sayang sama diri kita sendiri. Jadi turunannya dari mindfulness tuh bisa banyak. Bisa tidak menghakimi, bisa self compassion ya. Dan sebenarnya nanti kita juga kalau kita sudah bisa mengizinkan emosi-emosi ini hadir, mudah-mudahan akhirnya bisa membuka potensi. Karena sebenarnya kan petunjuk kita itu datangnya dari emosi ya. Gitu. Misalnya kita nggak merasa nyaman di sebuah tempat bekerja, let's say gitu. Mungkin banyak dari kita yang lebih memilih untuk terus gimana gue mau kerja kalau gue nggak ngerasa seneng, udah nggak usah gue rasa-rasa deh gitu. Iya, kayak ya udah deh jalan aja. Tapi gimana kalau kita
validasi dulu perasaan itu, siapa tahu ternyata ada bakat terpendam kita di sisi lain diri kita yang minta di-discover. Yang minta diizinkan untuk mengeluarkan gitu ya. Dan mungkin tidak harus ganti kerjaan juga, bisa jadi kita malah bisa mengupayakan hal-hal lain gitu. Jadi mindfulness itu bukan bukan satu-satunya kunci yang akan menjawab semua masalah, of course tidak, tapi setidaknya kita menjalani satu tahapan ini supaya kita tahu langkah selanjutnya itu yang dibutuhkan apa. Karena kan petunjuknya datangnya dari diri kita. Dan kalau kita mindful, kita mendengarkan petunjuk itu dengan keterbukaan dan antusias. Tapi itu cukup kontradiktif nggak sih? Tadi kan Mbak Pi bilang rasa apapun itu, marah, sedih, bingung, segala macam kita izinkan dengan rasa antusias gitu. Sementara gimana caranya kita bisa antusias welcoming anger atau welcoming sadness dengan antusias tuh, how can we do that? Kita bisa membuat itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kita. Kan apa yang membuat kita antusias adalah hal yang menguntungkan kita ya. Kalau kita tidak merasa dapat manfaat, ngapain antusias gitu. Betul. Nah, pahami kalau sebenarnya semua emosi itu kan bermanfaat. Emosi kita memberi petunjuk. Next step-nya dalam hidup mau gimana? Of course. Ibaratnya maaf ya, kita dibully gitu. Masa hehehe, masa ketawa. Betul. Lihat orang ketabrak mobil hehehe, masa gitu. Bener. Iya kan? Justru kita sadari, oh aku merasa khawatir, oke mungkin kita tolongin. Gitu. Jadi sebenarnya emosi kita itu bermanfaat kalau kita bisa melihatnya dari sisi yang lebih jauh, sisi yang lebih luar. Gitu. Kalau bahasa neuroscience-nya atau bahasa NLP-nya itu disosiasi. Pada saat kita merasakan sesuatu dan kita taruhnya di sini aja, kita berperan sebagai, misalnya Kak Judith berperannya sebagai Kak Judith aja sendiri, akhirnya nanti kan kita tidak bisa melihatnya dari sudut pandang luar dan akhirnya jadi baper. Sedangkan kalau kita disosiasi, itu ibaratnya Kak Judith bisa melihat dirimu dari sisi luar dan akhirnya bisa bilang, oh iya Judith ini lagi sedih. Dia cuman butuh waktu sebentar buat istirahat kok. Tapi kalau kita melihatnya dari diri sendiri, gue kan harus beresin tugas ini, gue harus begini, gue harus begitu. Overwhelmed. Nah, kalau dia bisa melihatnya dari sisi luar, mudah-mudahan kita bisa melihatnya dengan lebih objektif dan less emotional. Dan sebenarnya ini juga berhubungan dengan kerja otak. Gimana hubungannya? Kalau kita bicara emosi ya, kan sebenarnya otak kita itu kan bagian besarnya itu ada 3. Ya, ada batang otak dan otak kecil atau itu otak reptil namanya ya. Jadi itu yang mengatur fungsi-fungsi dasar kayak bernafas, berjalan, pokoknya segala sesuatu yang autopilot. Ya, kayak nyetir kan kita nggak sadar, tahu-tahu udah nyampe aja gitu. Ya. Udah bisa ya udah. Nah, itu bangun pagi mau ke kantor, dulu di kantor. Iya, gitu dulu di kantor. Nah, itu kita pakai si otak reptil yang belakang itu. Terus kita punya limbik, dan limbik ini yang punya adalah selain reptil nggak punya, dia mamalia yang punya. Jadi kalau mamalia tuh punya otak yang limbik dan punya yang belakang. Artinya mamalia punya emosi. Makanya anjing bisa sayang banget sama tuannya. Kucing bisa sayang banget sama tuannya. Dari limbik itu. Dan manusia juga punya limbik dan tempatnya di situ. Tempat emosi kita, keluar emosi segala macam tuh ada di situ. Ya. Dan di atasnya lagi ada namanya neokorteks atau si otak besar kita yang depan dan belakang itu. Nah, terutama lagi otak depan ya, dia tugasnya adalah meregulasi emosi, meregulasi si autopilot. Autopilot itu kan lawannya mindfulness. Mengerjakan sesuatu dengan tidak sadar, tahu-tahu udah nyampe kantor. Betul. Wow. Gitu ya. Nah, kalau misalnya atau dia marah misalnya, marah, terus habis itu langsung yang keluar adalah gerak refleks, wah langsung banting gelas prang gitu ya. Tapi kalau dia nyampe ke otak depan, nyampe ke si prefrontal cortex, dia ngelihatnya dari sisi luar. Dan dia melihat kalau, limbik, lu regulasi dong, lu marah lo itu. Nggak usah banting piring, it's okay. Gitu. Tapi itu kan susah ya untuk beberapa orang, terutama yang sudah terbiasa untuk reaktif gitu. Memang tidak mudah, tapi otak kita itu bisa dilatih.
Caranya gimana? Caranya salah satunya adalah dengan latihan mindfulness itu sendiri. Nah, gimana caranya? Kita pakai yang simple-simple aja deh, nggak usah pakai latihan mindfulness yang kayak gitu ya. Kita harus duduk di pojokan, nafas gitu. Kita nggak usah ngomong begitu dulu deh, gitu. Ngomong yang santai aja gitu. Misalnya baru nyampe kantor aja ya, misalnya nafas aja dulu. Apa yang aku rasain ya gitu. Rasain, perasaanku di kantor hari ini gimana ya, misalnya aku merasa nggak nyaman gitu, dan kita izinkan perasaan itu datang gitu ya. Nah, itu dari pikiran ya, kita merasakan pikiran-pikiran kita, mengizinkan perasaan-perasaan kita dengan tidak menghakimi. Jadi anggaplah kita kayak lagi nonton TV tapi di dalam diri kita sendiri. I see. Gitu. Ada cara kedua yaitu dengan sensori. Itu dengan gimana? sensori, misalnya ini ada meja nih. Aku bernafas saja dan rasain aja nih tekstur meja. Oh iya, warnanya putih. Tarik nafas gitu. Jadi kita belajar benar-benar merasakan being present ya, dengan openness, enthusiasm, dan non-judgment. Nah, itu sebenarnya bisa dilatih kapan saja, di mana saja, even sikat gigi. Sikat gigi tapi benar-benar rasain bristlenya menyentuh gigi kita. Itu a form of mindfulness exercise. Jadi waktu aku ambil sertifikasi fasilitator mindfulness, guruku bilang gini, coba ya satu kelas PR-nya buat minggu depan kalian 7 hari sikat gigi tapi dengan mindful. Kasih tahu apa rasanya setelah belajar mindful dalam sikat gigi. Gitu. Tahu nggak? 90% seisi kelas menyadari kalau mereka ternyata sikat giginya kekencengan. Ada yang sampai berdarah. Ya, itu tadinya nggak sadar. Tadinya nggak sadar, pada saat mereka mindful, oh kencang banget ya. Tandanya apa? Most of the time, kita sering sekali menyakiti diri sendiri tapi tidak menyadarinya. Wow, that's deep. Gitu. Jadi, why do we need mindfulness? Sebenarnya kalau kita cari bigger picture-nya ya, kan pada saat transisi itu kita butuh adaptasi. Tapi kita nggak akan mulai adaptasinya kalau kita nggak sadar ada yang terjadi dengan diri kita. So how can we begin to adapt? Gimana caranya kita memulai adaptasi kalau kondisi kita aja kita nggak sadari? Mau mulai dari mana? Gitu. Kurang lebih. Aku tadi kena banget sih waktu Mbak Api bilang sometimes kita nggak sadar bahwa kita menyakiti diri sendiri gitu. Tadi Mbak Api juga bilang kayak salah satu langkah yang paling awal adalah untuk sadar sebelum kita bisa membuat sebuah perubahan gitu kan. Mungkin buat teman-teman Popbella yang sudah mulai sadar, pasti akan lebih mudah mungkin untuk mereka mempraktekkan mindfulness ini atau kesadaran diri kan. Tapi kan when we're talking about someone else gitu ya. Kalau ke diri sendiri kita mau belajar mindful, ini ada petanya, caranya yang tadi Mbak Pi bilang. Tapi sometimes kita mungkin berhadapan dengan orang lain yang either menyakiti atau merugikan kita karena mereka tidak practicing mindfulness itself gitu. Nah, kalau kita lagi dalam situasi seperti itu, menurut Mbak Pi kita harus kayak gimana, Mbak? Ini ada beberapa layer ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Pada akhirnya, kalau kita mau membuat perubahan, it always begins with ourselves. Kalau kata Albert Einstein, kalau kita memecahkan suatu masalah, yang dirubah bukan kondisi, tapi kesadaran kita yang ditingkatkan. Jadi we raise our awareness, ya. Dan dengan kita raise our awareness, nanti kita akan bisa mengenal siapapun itu, misalnya rekan kerja yang annoying, atau even orang tua kita sendiri, atau saudara kita di rumah, atau husband ya, gitu, atau pasangan ya. Nah, kalau kita sadar, nanti kita kan punya tenaga untuk mengenal. Dan dengan kita mengenal mereka, kita bisa jadi tahu dan mengerti kenapa mereka berbuat seperti itu. Kenapa mereka bisa seperti itu, ya, gitu. Nah, setelah itu kita belajar mengarahkan. Tapi mengarahkan itu, kita mengarahkan tuh pakai apa sih? Pakai compassion ya. Ya. Dan kasih sayang itu kan kata-katanya compassion ya. Betul. Jadi kalau mau mengarahkan harus dengan kasih sayang, tidak bisa dengan paksaan. Wow. Nah, dari situ lagi
nanti kita set our goals nih untuk kita mengarahkan orang ini. Tidak ada orang yang kebal dengan kasih sayang. Tidak ada orang yang kebal dengan kasih sayang. Jadi kita mulai dengan being compassionate towards them. Oke. Kita mulai dari diri kita sendiri, point of view kita yang diubah ya. Dan kalau kita setting goal, ini pelajaran juga ya yang aku dapat baru-baru ini. Kalau mau setting goal, selalu setting sesuatu yang bergantung sama diri kita sendiri. Jadi goal kita adalah oke, aku hari ini mau bikinin dia teh Oke. Aku hari ini mau ngajak dia makan bareng misalnya. Oke. Jadi kita upayanya yang kita jadikan goals. Karena hasil tidak pernah milik kita. Hasil is never ours. Kalau kata Tony Robbins, life happens for you and not just to you. Jadi apapun yang terjadi, baik atau buruk, itu sebenarnya persepsi. Karena semuanya itu baik buat kita. Apa yang kita butuhkan itu adalah yang dikasih ke kita. Dan even though it's hard, perhaps itu adalah momen kita untuk bertumbuh. Karena if it's not challenging, kita nggak akan bertumbuh ya. Sementara tujuan kita di dunia ini kan kita hanya untuk bertumbuh dan berkontribusi. Ya, betul. Ngomong-ngomong tentang bertumbuh, aku juga sempat baca salah satu postingannya Mbak Api di Instagram gitu kan. Kadang captionnya waktu itu Mbak Api kalau aku nggak salah ya, sedikit banyak, pokoknya bertumbuh itu korelasinya sering dengan menambahkan. Ya. Padahal kadang justru kita bisa bertumbuh bahkan setelah kehilangan atau dari kegagalan dan seperti itu gitu. Tadi Mbak Pi kan juga bilang sebenarnya kita yang harus meningkatkan self awareness kita sendiri. Tapi dalam prakteknya itu kan sulit banget ya Mbak. Maksudnya apalagi kalau kita dihadapi dengan situasi yang tidak mengenakan hati atau ya sulit lah pasti. Gimana sih caranya supaya kita bisa punya mindset bahwa oke, life is happening for us, not to us. Tapi kadang-kadang kalau lagi nyusruk nih, boro-boro tuh kepikiran life is happening for us, coba pengen nangis aja di kamar gitu kan. Gimana sih Mbak? Yang pertama kalau mau nangis di kamar ya nggak apa-apa, nangis dulu. It's okay, take your time gitu. Itu yang pertama ya. Sampai yang kedua, kalau kita bicara tentang gimana kita sadar ya tentang mindfulness, itu setiap waktu kita seperti constantly training ourselves gitu. Karena kan cobaan kita bukannya makin gampang malah makin susah ya. Bener. Jadi kadang-kadang kalau kita udah naik awareness nih dan dengan cobaan level 1 nih ya, terus seperti Einstein bilang gitu, naikin kesadarannya jadi 1,2 misalnya, kadang-kadang kita maunya langsung 10 ya, tapi sebenarnya 1,2 itu juga progress yang perlu kita syukuri ya, dan akhirnya masalahnya selesai. Nah setelah itu nanti ada lagi yang membuat kita akhirnya dari 1,2 naik lagi kesadarannya jadi 1,5 misalnya, so it's a constant work. Dan kalau kata Mas Reza Gunawan sebenarnya happiness itu kan bukannya kita menggenggam hasil, tapi justru kita terampil menderita. Kita terampil menghadapi ketidaknyamanan, gitu. Dan balik lagi, kalau soal gimana caranya supaya kita sadar, kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya sesuai momentum masing-masing orang sih. Untuk kayaknya gue harus bebenah hati deh, gitu. Atau kayaknya gue harus bebenah hidup deh, gitu ya. Nah, sometimes kalau dari pengalaman aku sendiri, aku belajar mindfulness because I didn't have a choice that time kecuali untuk menyadari. Gimana ceritanya waktu pertama kali banget? Kan nggak mungkin dari kecil Mbak Pi udah belajar mindfulness gitu kan? Kenapa akhirnya Mbak Pi belajar tentang mindfulness ini? Ada peristiwa atau trigger apa awalnya? Oke, jadi mungkin yang terbesar adalah waktu ayahku meninggal. Jadi ayahku adalah tipe ayah yang memprovide segalanya buat aku gitu. Jadi on every discomfort I would go to him, gitu. Dan jadinya aku dan I think ya bapakku itu memberikan aku hal-hal yang berbaunya jadinya escapism buat aku. Jadi aku larinya tuh kayak ke belanja gitu, atau kayak makan-makan gitu. Jadi aku tidak menyadari perasaan itu. Pokoknya kalau udah sebel ya udah bawaannya ngapain gitu ya, happy. Tapi once my dad is gone, ada banyak hal yang akhirnya
tidak bisa aku lakukan lagi, gitu. Dan akhirnya di situ aku belajar untuk menghadapi emosiku sendiri. Susah nggak awalnya? You don't say. Itu pasti kan suatu hal baru, emosi baru, apalagi kalau tadi Mbak Pi bilang yang tadinya kalau lagi bete belanja, makan enak gitu kan. And then you have to sit with your own feelings. Itu how is that? Menurut aku Allah tuh maha baik ya, karena aku tuh dikasih kayak cobaan, dikasih tantangan, dikasih challenge tuh sepaket gitu dengan solusinya gitu, dan dikasih solusi yang bukan solusi ya, I think clue-nya tuh dikasih juga gitu. Perasaan kayak gitu, terus ditambah lagi waktu itu I think karena aku hidup dengan tidak aware ya gitu, dan aku juga diduga kena postpartum depression juga ternyata di waktu itu. Dan ternyata anakku yang pertama mengalami developmental delay gitu, dan aku sih no wonder akhirnya setelah aku find out soal itu aku ngerasanya kayak ya gimana anak yang nggak developmental delay, orang emaknya aja begini gitu. Karena kan pasti yang salah kalau anak ada sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang dikasih Tuhan ya gitu, yang berdasarkan tumbuh kembang itu, ya aku introspeksi diri sebagai orang tua waktu itu. Dan akhirnya aku merasa I have no choice but to be aware dan belajar gitu. Kayak wah ini I have to do something. Terus waktu itu langkah pertama yang aku lakukan sebelum aku belajar mindfulness adalah aku akhirnya training menjadi guru TK. Oke. Dulu aku fashion stylist, terus aku berhenti kerja karena punya anak, hamil, terus akhirnya habis jadi ibu rumah tangga berapa lama. Terus aku sempat bikin baju juga, bikin line lini fashion aku sendiri. Karena aku tuh waktu itu tidak suka identitas ibu rumah tangga. I was so skeptical at that time. Kenapa? Ya aku nggak suka aja, nggak keren aja waktu itu buat aku. Dari fashion stylist, iya, kayak jadi ibu-ibu gitu. Kesannya kayak kok jadi domesticated gitu. Tapi aku kan jadinya lari dari fitrahku. Aku tidak menerima apa yang disuratkan ke aku, dan aku tidak aku aware atas blessing yang dikasih ke aku lah pada waktu itu. Nah akhirnya udah kejadian kayak gitu, aku jadi guru TK because I want to know gimana sih caranya sebenarnya ngurusin anak gitu. Gimana sih caranya belajar ngurusin anak. Jadi waktu belajar jadi guru TK emang objektifnya adalah ingin belajar ngurusin anak? Iya, aku pengen belajar ngurusin anak, dan akhirnya aku jadi guru di sekolah anak aku. Waktu itu aku jadi asisten teacher untuk anak umur 1-3 tahun. Jadi hari-hari tuh aku dengan anak-anak batita ya gitu ya. Kebayang sih. Dan di situ aku belajar banget tentang mindfulness. Kayak aku waktu itu dulu bahkan belum tahu namanya tuh mindfulness gitu. Tapi setelah aku rasain tuh kayak apa ya? Gimana caranya sabar gitu ya sama anak-anak batita. Gimana sih batita yang tantrum, yang yang sorry nih, yang pup di celana gitu yang namanya kan gitu. Bener. Gimana cara aku bisa happy di situ ya aku dengan being mindful gitu. Aku dengan mengenal mereka gitu. Ini terus aku akhirnya karena sadar akhirnya jadi belajar untuk tahu tahap tumbuh kembang anak. Kalau nggak aware kan kita nggak ada pikiran untuk tahu tahap tumbuh kembang anak gitu, dan ternyata mengetahui tahap perkembangan anak itu sangat mutlak untuk orang tua. Kita sebagai orang tua kadang-kadang semua laporan di kantor itu kita telan semuanya, tapi giliran tahap tumbuh kembang kita nggak tahu. Padahal I feel attacked. Padahal tugas utama kita tuh apa gitu. Gitu ya. Nah jadi di situ aku belajar terus. Tapi karena waktu itu anakku masih membutuhkan banyak terapi segala macem, aku agak distracted, akhirnya aku berhenti dari sekolah karena cukup memakan waktu gitu ya. Nah dari situ akhirnya aku banyak sharing di Instagram, dan ternyata banyak yang relate ya, alhamdulillah ternyata ketemu banyak teman-teman baru. Dan beberapa ya dari situ tetap belajar apapun yang bisa aku pelajari, terus akhirnya teman-teman pada minta aku bikin kelas. Gitu, bikin ini kelas. Mulainya awalnya dari Instagram berarti, dari sosial media. Memang ajaib ya, memang. Bisa menambah teman baru. Tapi kan Mbak Pi juga journaling juga ya? Nah journaling itu juga sesuatu yang akhirnya aku jadikan modul. Karena sebenarnya aku tuh sudah diajarin journaling dan dicontohkan oleh orang tuaku tuh sudah dari lama sekali, dari kecil. Gitu. Jadi itu adalah sebuah kebiasaan lama. Iya, itu adalah kebiasaan lama yang kebetulan aku pelajari juga. Karena aku terus-terusan belajar,
jadi apa ya, jadi ngorek-ngorek lah gitu, kayak secara research tuh gimana sih, ternyata kayak Oprah Winfrey tuh udah journaling dari umur 15 tahun, Margaret Thatcher dari kecil juga disuruh journaling sama bapaknya gitu, dan ternyata mindfulness dan journaling itu sangat berhubungan. Jadi kita sebenarnya kalau ditanya latihan mindfulness susah ya, memang apapun yang kita mau latih pasti di awalnya tidak mudah dulu. Jangankan mindfulness, mau main bulu tangkis aja awalnya susah dulu. Bener. Gitu. Iya kan? Bener. Gitu. Ngiket tali sepatu juga awalnya susah dulu. Gitu. Tapi sekarang kita mau nggak gitu? Kita berupaya nggak gitu? Tadi tuh aku sambil dengerin penjelasannya Mbak Pi tentang mindfulness gitu kan. Kayaknya banyak banget kaitannya dengan belajar sabar nggak sih? Oh iya. Itu kayak the most part of it adalah belajar untuk being patient gitu. Iya. Kalau mau bahasa kerennya sebenarnya kalau teman-teman latihan mindfulness yaitu latihan sabar dan tawakal sebenarnya. So makanya aku ngerasa ini sangat apa ya, sangat berguna karena kesadaran itu kan seperti pondasi untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Even untuk kita ibadah pun kalau kita nggak aware apakah kita akan dapat manfaatnya gitu. Maaf, apakah akan dapat pahalanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu terus sebenarnya pikiran kita nggak di situ gitu. Ya, dengan terburu-buru. Iya, misalnya gitu. Tapi aku pun personally ini aku mau mengucapkan sebuah kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang aku sangat kena. Beliau pernah bilang dalam salah satu bukunya, mungkin buku ini bisa menjadi obat, tapi mungkin saya sendiri ada waktu-waktu tidak bisa menelannya. Jadi apapun yang aku bicarakan saat ini, itu pun aku tidak selalu bisa telan kata-kataku sendiri. Karena yang namanya cobaan tiap orang kan beda-beda ya, dan kita nggak pernah tahu hari ini aku baik-baik aja begini. Kita nggak pernah tahu besok Tuhan mau kasih kita apa, cobaan apa gitu ya. Jadi ya aku open dan terbuka gitu ya, sambil ya. Dan dengan being mindful juga sebenarnya urutannya lagi nanti adalah kita berserah diri akhirnya. Tawakal gitu. Iya, gitu. Sabar dan tawakal sebenarnya bahasa dasarnya dari mindfulness adalah itu ya. Iya. Tapi itu adalah dua hal yang mungkin terdengar simpel, tapi waktu dipraktekin iya kan. Soalnya kadang-kadang apalagi kita hidup terutama buat orang yang hidup di kota-kota yang setiap harinya pasti udah sibuk ini, sibuk itu, kadang-kadang nggak bisa dipungkirin apalagi buat perempuan ya, itu kayak nggak mungkin nggak multitasking gitu. Boro-boro mindful. Multitasking aja kadang-kadang kita ada suatu kewajiban kayak oke, anak aku nangis tapi masakan belum selesai, rumah masih berantakan, kerjaan juga nunggu gitu kan. Itu kayak membuat lebih menantang nggak sih untuk jadi mindful? Jadi gini sih, memang pada akhirnya kita untuk latihan mindful pun perlu sabar. Bayang nggak gini? Jadi itu kayak jadi kayak sabar dua layer ya. Sabar section, betul sekali. Mindfulness adalah antusiasception, terbukaception, sabarception, terimaception, validasi section ya kan? Memvalidasi bahwa aku sedang tidak bisa mindful. Waktu itu aku punya sebuah platform coaching yang namanya Mind Revive, dan di situ kita suka ajak fellow practitioner, dan waktu itu ada namanya Mas Hendrik Tanuwijaya, itu beliau salah satu pelatih mindfulness yang sudah diakui dunia lah predikatnya gitu. Dan waktu itu acaranya tajuknya adalah kenapa aku belum mindful gitu. Nah, terus pada saat masuk kelas baru mulai dia bilang gini, ya teman-teman, sebenarnya dengan teman-teman menyadari kalau teman-teman belum mindful itu artinya teman-teman sudah mindful. Jadi kita selesaikan saja acaranya. Karena dengan mengakui kita belum mindful, itu artinya kita sudah mindful. Tapi kemudian baiknya adalah saat kita sadar kita sedang tidak mindful, kita mau ngapain? Nah, next step-nya tuh apa? Dan kemudian kan kita berupaya nanti kita cari tahu apa ya yang menyebabkan aku begini gitu. Apakah satu, aku terlalu menekan diriku, terlalu pokoknya gue harus mindful besok gitu. Sekarang harus mindful gitu. Kayak sering sih terjadi di kota-kota besar. Iya kan, atau udah latihan berapa lama, 2 minggu deh latihan gitu. Kenapa sih kok aku belum mindful juga? Jadi ngecek terus gitu ya, kayak terus ngehakimin terus gitu ya. Aduh kayaknya gue emang gak bakat deh mindfulness, gue kan orangnya pemarah gitu. Emang gue gak sabaran. Emang gue gak sabaran, emang gue kan gitu. Terus ada lagi berbagai istilah ya gitu, maksudnya di luar sana yang tentang masa kecil dan lain-lain gitu. I mean bukannya itu
kita tidak indahkan ya, bukannya kita tidak rangkul, tapi jangan sampai itu membuat kita jadi fokus on the drama instead of the solution. Ya, Gitu. paham. Jadi pada saat kita belajar mindfulness pun ada tahapan-tahapannya ya. Mungkin di awal pada saat kita baru mulai mendengarkan diri, baru mulai sayang sama diri sendiri, baru mulai compassionate, wah bawaannya nangis, drama. Emang hidupku tuh ya susah Pak. Aku tuh paling kasihan gitu kan. Gitu ya kayak. Tapi itu mungkin tingkatan yang perlu dilalui gitu. Kayak oh ternyata akhirnya aku mengalami ini karena aku perlu belajar untuk merangkul segala sesuatu di hidupku dengan antusias dan terbuka gitu. Atau nanti akhirnya tingkatan berikutnya, oke, dari situ aku sadari my wounds, misalnya ada wounds atau tidak ada wounds itu atau apapun yang mau dipelajari, akhirnya disadari lagi sesuai kebutuhan. Dan belajar pun akhirnya dengan kesadaran. Jadi kita nggak ngoyo, nggak maksa gitu loh. Nggak mintanya maunya lari terus. Terus giliran capek ngeluh. Atau mungkin Mohon maaf lahir batin, saya merasa diserah. Atau mungkin maaf ya aku tidak bermaksud tapi kayak nggak apa-apa. Tapi aku yakin banyak yang merasa ini teman-teman pasti banyak yang merasa tersindir sih dengan kata-kata ini. Atau mungkin pasang satu semua akan indah pada waktunya, tapi nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar ngapa-ngapain gitu ya. Bener. Kayak ya udah wishful thinking aja, everything will be better without doing tanpa anything. Aku ngapa-ngapain. Karena nggak ikhtiar itu juga tidak bijak kan? Iya. Gitu. Tapi tadi Mbak Pi sempat ngomong bahwa trauma masa lalu atau inner child trauma mungkin memori kurang menyenangkan di masa lalu itu jangan kita fokuskan aja pada dramanya, tapi kalau bisa itu membuat kita jadi lebih baik lagi gitu kan dengan sabar dan tawakal tersebut. Tapi kalau aku lihat dari orang-orang sekitar, kadang-kadang tuh memori masa lalu yang kurang menyenangkan itu adalah coping mechanism mereka, survival kit mereka untuk tidak merasa tersakiti lagi gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin masih berada pada tahap tersebut. Dan gimana ya, kalau misalnya kita punya teman atau kenalan yang berada dalam tahap tersebut, tapi kita sebenarnya pengen membantu mereka untuk hey, yuk kita grow together. Ada nggak sih caranya supaya kita bisa mengajak mereka untuk tumbuh bersama-sama gitu? Sebenarnya salah satu alasan aku sering sharing di Instagram adalah karena aku ingin lebih banyak lagi yang mengenal mindfulness, tapi secara diskret disampaikannya gitu. Dan itu kan sebenarnya hanya sebagian kecil yang bisa dilakukan ya. Tapi aku yakin sebenarnya kalau kita dalam lingkup dekat, pasti kita bisa kayak, let's say cara paling gampang menurut aku ya, kayak aku lagi baca bukunya si ini nih gitu misalnya, bukunya Jon Kabat-Zinn misalnya, atau let's say buku motivasi gitu, kayak bukunya Tony Robbins misalnya, atau bukunya Oprah misalnya. Jadi mulai membuat mereka aware dengan sentilan-sentilan yang sebenarnya tidak seperti sentilan gitu. Dengan kasih sayang, dengan compassion gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ya seperti prinsip pendidikan anak ya, kalau anak dididik dalam fight or flight mode, atau kayak kalau kita kadang suka ngerasa kayak deg-degan atau rasa nggak nyaman atau marah atau kesel sampai kita bawaannya pengen teriak atau enggak kita pengen kabur gitu, kita takut. Sebenarnya itu kita nggak bisa memberikan informasi apa-apa, nggak menyerap informasi apa-apa dalam keadaan seperti itu karena fokusnya adalah survival. I see. Gitu. Nah jadi kalau kita, itu juga berlaku buat diri kita, kalau kita mempelajari sesuatu, do not put on that survival mode, put on that happy mode, that enthusiastic mode, that openness mode gitu ya. Dan begitu juga pada saat kita mengarahkan orang lain gitu. Jangan sampai mereka pada saat kita kasih apa ya istilahnya enlightenment atau saran atau apapun itu membuat mereka malah jadi keluar defensifnya gitu. Apalagi kita tahu mungkin untuk beberapa yang belum sadar atau mungkin belum mengerti, mungkin yang mereka tahu untuk saat ini yang terbaik bisa mereka lakukan adalah untuk melindungi diri gitu. Karena mungkin bagi mereka it might be too painful untuk open up dan be vulnerable gitu, karena mungkin ada situasi-situasi yang membuat mereka tidak bisa mengeluarkan kelemahannya karena ya it's risky for them mungkin karena ada limiting belief yang berasal dari kejadian-kejadian tertentu misalnya.
Tapi ya balik lagi, akhirnya hasil kan bukan milik kita. Jadi kita bisa mengupayakan, misalnya kayak, oke deh, aku minggu ini mau cerita sama dia, mau ngobrol, terus aku mau kasih tahu, isi buku ini tuh begini loh, misalnya. Secara implisit ya. Aja gitu. Jadi mudah-mudahan ntar lama-lama dia tertarik. Atau mungkin ada teman-teman aku atau peserta kelasku yang suka ngajak temennya. Gitu. Jadi kayak, lo ikut deh kelasnya gitu. Terus, ya Mbak, aku ngajak temenku nih gitu. I see. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, tadi ngomongin tentang survival mode ya. Kalau aku pribadi pun masih merasa gitu, duduk sama emosi kita sendiri itu tuh susah banget ya sih. Kayak misalnya nih, lagi suntuk di kantor, lagi banyak kerjaan, tapi saking suntuknya, saking pusingnya udah nggak bisa, udah burn out lah. Terus misalnya duduk sama diri sendiri, mencoba untuk atur nafas dan lain-lain gitu kan. Tapi in real life pasti kayak pegang handphone lagi, scroll medsos atau enggak distracting myself, misalnya masak lah segala macem gitu. Gimana sih Mbak Pi caranya supaya kita tuh betah gitu loh, sitting with that, being vulnerable with ourselves, sitting with that ugly emotions gitu. Oke, yang pertama yang mau aku sampaikan adalah mindfulness bukan berarti tidak boleh multitasking ya. Selama tujuannya sama, it's okay. Gitu, kayak misalnya kita lagi ngantor gitu, even kalau sekarang, kalau yang masih WFH, double triple zoom ya, istilahnya sekarang tuh gitu. Ya udah, kalau memang double triple zoom, ya kita sadari kita sedang double triple zoom gitu. Atau kayak di tengah kehektikan itu. Ya kita sadari aja kalau gue sekarang lagi double triple zoom and it's not easy for me gitu. Nah sekarang gue mulai dari yang kamera yang mana dulu nih, yang ini dulu atau yang ini misalnya. Dan begitu juga untuk ibu-ibu yang mengurus anaknya, misalnya anaknya masih kecil-kecil, let's say gitu kan. Ya sadari kalau aku sedang jadi mama gurita gitu, jadi ya kan lagi ngurusin si kakak dan si adik bersamaan misalnya. Dan sebenarnya kalau kata Vika Smalkani itu avoidance itu diperbolehkan kalau kita memang merasa untuk sit together with our emotions itu sangat berat. Jadi kita juga nggak bisa maksa. Seperti tadi aku bilang, mindfulness itu kan kita belajar menyadari perasaan kita with openness. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau kita balik lagi survival mode. Jangan sampai pada saat kita melakukan itu sebenarnya berat banget dan kita sampai di titik survival mode dan maksa dan ngoyo untuk latihan mindfulness gitu. Itu nggak akan masuk ya? Iya, nggak akan masuk gitu. Jadi ya it's okay to avoid it kalau misalnya masih sangat berat, tapi if you need kayak professional help dan merasa siap untuk itu, ya go for it. Memang pada akhirnya kalau kita mau mengubah kehidupan kita itu, pastikan untuk bangkit dan kita ngerombak tuh lebih susah dibanding kita ya udah pakai furniture yang lama aja terus gitu ya. Bongkar pasang, decluttering itu jauh lebih ribet. Ya kan, lebih familiar kalau pakai furniture yang lama kan kayak meskipun nggak enak tapi kayak ya udah aduh males banget decluttering hari gini gitu kan ya. Tapi kita bandingkan saja apakah kita bisa stick terus di perasaan di dalam rumah yang furniture-nya tuh kita tahu harus di declutter tapi kita nggak mau mulai-mulai gitu. So ya pada akhirnya balik lagi kemauan pun harus datang dari diri kita sendiri gitu. Dan balik lagi kalau kita pingin kayak membuat orang lain lebih sadar ya lebih aware itu kembali ke mereka sendiri. Nggak bisa kita marahin supaya mereka sadar, nggak bisa kita paksa. Karena maksudnya jangankan orang, diri kita aja nggak bisa dipaksa. Bener. Wow, oke. Selalu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kita kan akan mengadakan festival pulih dari Popbella di tanggal 25 hingga 27 November mendatang. Kalau bicara tentang pulih, kata pulih itu sendiri, apa sih maknanya buat Mbak Pi? Pulih bagiku adalah sesuatu yang perlu ku buat akrab dan dekat. Karena bagiku pulih itu setiap hari. Setiap hari itu pasti ada satu dan lain hal yang tidak nyaman bagi kita,
Dan dari setiap keadaan itu kita belajar pulih. So I think it's not just about the big picture. I see. Nggak cuman soal kita pulih dari pandemi misalnya, atau pulih dari depresi payung besarnya, atau pulih dari manajemen emosi yang buruk misalnya, atau yang kurang terasa. Tapi juga gimana kita belajar untuk pulih setiap hari. So I think pulih is a micro practice ya. Wow. Gitu. Kayak istilahnya hal-hal sederhana itu yang membuat kita nggak enak, kita sadari dan kemudian kita pulih lagi. Mungkin buat yang ibu-ibu, anakku kenapa jelimet banget hari ini misalnya, oh iya mungkin dia tahap perkembangannya yang ini belum bagus, aku sadari, aku sabar, aku pulih. Mungkin buat yang kerja, aku double triple zoom sangat overwhelmed, ya udah selesai, aku pulih. Micro practice ya. Pulih itu bukan sebuah destinasi ya Mbak Yes. Itu adalah sebuah proses berarti ya. Wow, thank you so much Mbak Pi. Sharingnya sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengikuti lebih baik langkah-langkah untuk menjadi sabar dan tawakal, untuk menjadi mindful. Dan semoga semua pendengar Popbella juga bisa menuai positivity dari obrolan hari ini sama Mbak Pi. Dan jangan lupa teman-teman semua, kita akan mengadakan festival pulih di popbella.com pada tanggal 25 hingga 27 November. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Raden Prisya